Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Alfarizal dari kelas 3 Teknik Informatika. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Untuk materi yang ingin saya bahas itu yang pertama ada kabel strike dan kabel cross, yaitu menjelaskan tentang urutan kabel strike dan cross beserta fungsinya. Kemudian yang kedua, keamanan jaringan nirkabel, yaitu menjelaskan jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel, dan yang ketiga ada sistem operasi jaringan, menjelaskan macam-macam sistem operasi jaringan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kabel strike dan cross. Kabel strike sendiri merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dan ujung yang lainnya. Fungsi kabel strike ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Untuk urutannya, kabel strike yang pertama warna putih orange, kemudian kabel kedua warna orange, kabel ketiga warna putih hijau, kabel keempat berwarna biru, kabel kelima putih biru, kabel keenam hijau, yang ketujuh putih coklat, dan kabel yang terakhir warna coklat. Untuk yang kedua yaitu ada kabel cross. Kabel cross sendiri merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Urutan kabel cross itu dibagi menjadi dua ujung. Untuk ujung yang pertama ada warna putih orange, kemudian warna orange, warna putih hijau, warna biru, putih biru, hijau, putih coklat, kemudian coklat. Untuk warna kabel cross ujung yang kedua ada putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Untuk materi yang kedua yaitu keamanan jaringan nirkabel. Untuk jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel sendiri, yang pertama ada Wire Equivalent Privacy atau WEP. WEP atau disebut juga Share Key Authentication merupakan metode pengamanan dengan menggunakan enskripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun ke akses point. Singkatnya, keamanan WEP yaitu klien harus memasukkan kata sandi atau password authentication yang telah ditentukan oleh akses point untuk dapat terhubung ke jaringan. WEP menggunakan standar IEEE 802.11b. Kemudian yang kedua ada Wi-Fi Protect Access atau WPA. WPA mengimplementasikan standar IEEE 802.11i. Keamanan WPA didesain menggunakan PC yang berfungsi memberikan authentication server yang memberikan kunci pada masing-masing klien. Suatu jaringan nirkabel yang menggunakan akses point sebagai media sentral komunikasi. WPA menggunakan metode enkripsi algoritma RC4. Yang ketiga ada Wi-Fi Protect Access 2 atau WPA2. WPA2 adalah pengganti WPA. WPA2 menggunakan algoritma AES dan CCMP atau Counter Cheaper Mode with Blockchaining Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP. Yang selanjutnya ada Wi-Fi Protect Access Pre-Share Key atau WPA-PSK. WPA-PSK adalah pengamanan jaringan nirkabel terproteksi melalui password. Pre-Share Key yaitu metode autentifikasi klien dengan password hingga 133 karakter dengan teknik enkripsi. Yang selanjutnya ada Wi-Fi Protect Access 2 Pre-Share WPA2-PSK. WPA2-PSK adalah sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru yang lebih baik. WPA2-PSK menggunakan jenis decryption yaitu AES dan TKIP. TKIP mempunyai banyak kelemahan, oleh karena itu lebih baik menggunakan AES. Yang selanjutnya ada MAC filter. MAC address filtering adalah proses filtering untuk membatasi akses dari MAC address. Semua perangkat jaringan mempunyai alamat MAC address. Cara kerja MAC address filtering yaitu akses point atau router menseleksi perangkat mana saja yang dapat terhubung ke jaringan. Yang selanjutnya ada sistem operasi jaringan. Untuk macam-macam sistem operasi jaringan sendiri, yang pertama ada Banyan Pines. Banyan Pines atau Virtual Integrated Network Service adalah sebuah sistem operasi jaringan populer pada akhir dekade
1980-an hingga awal dekade 1990-an yang banyak digunakan dalam jaringan-jaringan korporat. VNS sendiri menggunakan arsitektur jaringan terdistribusi klien atau server yang mengizinkan klien-klien agar dapat mengakses sumber daya di dalam server melalui jaringan. Untuk yang kedua ada Novell NetWare. Novell NetWare adalah sebuah sistem operasi jaringan yang umum digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell dan dibuat oleh Novell Inc. berbasis tumpukan protokol jaringan Xerox XNS. Yang ketiga ada Microsoft LAN Manager. LAN Manager adalah sebuah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation bersama dengan Tricom Corporation. LAN Manager didesain sebagai penerus perangkat lunak server jaringan Triple Share yang berjalan di atas sistem operasi MS-DOS. Kemudian yang keempat ada Microsoft Windows NT Server. Microsoft Windows NT Server menggunakan non-dedicated server sehingga memungkinkan untuk bekerja pada komputer server. Protokol jaringan menggunakan TCP atau IP. Dan Windows NT merupakan sebuah sistem operasi 32 bit dari Microsoft yang menjadi leluhur sistem operasi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista. Yang kelima ada Windows 98, Windows 2000 Profesional, Windows XP Profesional, dan Windows NT Workstation. Seluruh Windows tersebut tidak digunakan oleh server, tetapi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan atau workstation, seperti dapat mengakses file dan menggunakan printer. Kemudian yang keenam ada GNU atau Linux. GNU atau Linux adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system. Memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP atau IP. Dan yang terakhir ada Unix. Unix dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, terminal emulation atau telnet, akses database, dan network file system atau NFS yang mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer yang menggunakan sistem operasi Unix. Yang selanjutnya saya akan mempraktekkan cara untuk instalasi jaringan kabel dan nirkabel. Untuk yang pertama saya akan menyiapkan beberapa komputer. Kemudian saya akan menambahkan router dan satu buah switch. Setelah itu saya akan menghubungkannya dengan kabel strike. Kemudian untuk switch dihubungkan dengan router dengan kabel strike juga. Di sini saya akan mengkonfigurasi IP address komputer dengan DHCP pool secara dinamis. Caranya yaitu klik pada router, kemudian konfigurasi dalam menu CLI. Untuk konfigurasinya yaitu enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian integer F1 0.0, kemudian shutdown, masukkan 192.168. Masukkan IP address 192.168.80.1. Untuk subnet masknya saya akan menggunakan 255.255.0. Kemudian
exit atau IP DHCP poolnya. Saya akan masukkan IP address network 192.168.80.0 untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya sembilan dua titik satu enam delapan titik 80.1 exit. Oke, kita cek terlebih dahulu. Berhasil. Berhasil juga. Berhasil dan berhasil. Di sini saya akan menambahkan satu buah wireless access point PT, kemudian satu buah laptop dan satu buah smartphone. Untuk laptopnya, saya akan mengganti port LAN ini dengan port wireless. Nah, di sini access point-nya dihubungkan dengan kabel strike. Di sini laptop dan smartphone terhubung karena access point ini tidak memiliki autentifikasi. Nah, karena itu saya akan mencoba memberikan autentifikasi yaitu dengan WP A2PSK dengan cara config port 1. Kemudian untuk SSID-nya saya isi lab. Kemudian untuk WPA password-nya yaitu labcom11. Kita akan coba mengkoneksikan laptop dengan access point tadi dengan cara ke PC wireless dan connect, refresh, dan setelah ditemukan koneksikan, masukkan password yang tadi, connect, sudah berhasil terhubung. Selanjutnya smartphone ke menu config, kemudian wireless. Untuk SSID isi yang tadi yaitu lab, kemudian WPA 2PSK nya isi password labcom11. Oke, tunggu. Sudah terhubung. Ini adalah cara instalasi jaringan kabel dan nirkabel. Yang selanjutnya saya akan mempraktekkan cara untuk konfigurasi routing pada perangkat jaringan. Di sini saya akan menambahkan satu buah router, kemudian satu buah server. Hubungkan dengan kabel. Di
Sini saya akan setting dulu mengkonfigurasi router 0. Sini untuk konfigurasinya yaitu interface FA 0 per 0. Salah interface FA 0 per 1 konfigurasi terminal interface FA 0 per 1, kemudian no shutdown, masukkan IP address. Di sini saya akan mengambil 10.10.10.1. Kemudian untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Kemudian exit. Untuk router 1 konfigurasinya enable, kemudian interface FA 0 per 0, kemudian no shutdown. Setelah itu masukkan IP address 10.10.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Setelah itu exit. Kemudian tambahkan interface FA 0 per 1, kemudian tambahkan IP address untuk menghubungkan dengan server, yaitu di sini saya menggunakan 200.10.20, kemudian .1 dengan subnet mask 255.255.255.252 dan enter dan exit. No shutdown. Untuk servernya kita setting terlebih dahulu. IP address-nya sini, IP address-nya gunakan 200.10.2. Subnet masknya ganti ujungnya menjadi 252. Kemudian untuk default gateway-nya gunakan 200.10.20.1. Jadi untuk default gateway-nya menggunakan yang dari router 1 tadi, yang ini. Oke. Ini di sini kita enter dan sudah terhubung. Setelah itu setting DNS pada server. Cara tab service, kemudian tab DNS, masukkan. Sebelum itu nyalakan dulu DNS service-nya, masukkan URL bebas mau apa saja. Di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri yaitu rifki.com. Dan untuk address-nya masukkan IP server yaitu 200.10.20.2. Kemudian add. Untuk ininya di tab HTTP, indeksnya kita edit. Bisa diedit sesuai keinginan. Di sini saya akan menggunakan nama saya lagi, Rifki Alfarizal. Untuk ininya 3E teknik informatika. Oke,
Setelah itu kita masukkan IP route yang dilewati router 0 ke sini, yaitu IP 200.10.20.0. Nah, untuk subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian masukkan IP address router 1, yaitu 10.10.10.1. Maaf, titik 2. Oke, exit. Untuk router 1 sama, exit terlebih dahulu. IP route 192.168.80.0. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk IP route 0-nya yaitu 10.10.10.1. Oke, kemudian exit. Nah, setelah itu di router 0 kita akan melakukan DHCP pool kembali untuk menambahkan server, IP server. Itu dengan cara konfigurasi terminal, kemudian IP DHCP pool web. Setelah itu masukkan DNS 200.10.20.2. Kemudian exit. Kita akan coba untuk PC 0 ini kita DHCP kembali. Sudah berhasil DNS servernya sesuai dengan DNS server. Untuk PC 1 berhasil, PC 3 berhasil, PC berakhir berhasil juga. Untuk laptop kita akan coba. Oke, untuk laptop juga berhasil. Untuk smartphone berhasil juga. Kita akan coba untuk melakukan DNS server, mengecek DNS server. Jadi dengan cara menu desktop, kemudian ke web server, masukkan URL yang tadi ki.com. Oke, berhasil. PC 0 untuk laptop. Oke, berhasil juga untuk laptop. Dan untuk smartphone berhasil juga. Jadi sekian pembahasan mengenai instalasi jaringan kabel dan nirkabel, kemudian konfigurasi routing pada perangkat jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.